Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zahrina Putrinov dengan NIM 67042230061. Di sini saya akan bahas mengenai materi-materi apa saja yang sudah saya pelajari dari mata kuliah manajemen produk. Value creation ialah suatu proses penciptaan nilai yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan meningkatkan nilai produk atau layanan bagi konsumen. Sedangkan customer value ialah tingkat kepuasan yang didapatkan oleh konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Nilai pelanggan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, nilai yang diterima pelanggan atau customer delivered value. Yang kedua, jumlah nilai bagi pelanggan atau total customer value. Dan yang terakhir ialah biaya total pelanggan atau total customer cost. Value sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah economic value, physical value, emotional value, social value, cognitive value, political value, technology value, dan service value. Contoh dari value creation sendiri ialah ketika perusahaan teknologi menciptakan nilai dengan mengembangkan aplikasi atau produk baru yang memudahkan pengguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti aplikasi mobile banking, aplikasi transportasi online, dan layanan media sosial. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai analisis pelanggan. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan jasa atau barang yang digunakan untuk tujuan tertentu. Menurut Peter dan Olson, model perilaku konsumen terbagi menjadi 3. Yang pertama, consumer affect and cognition, consumer behavior, dan yang terakhir ada consumer environment. Perilaku pembelian konsumen terbagi menjadi 2. Yang pertama, perilaku membeli, yaitu konsumen mengacu pada perilaku akhir, yaitu membeli barang atau jasa. Yang kedua, tujuan mempelajari perilaku pembelian, yaitu untuk mengetahui tanggapan konsumen terhadap pemasaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Terdapat beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada culture, ada sosial, lalu personal, psikologi, dan buyer. Respon konsumen sendiri terhadap program pemasaran suatu perusahaan ialah berdasarkan penilaian ahli, program dasar atau survei pelanggan, eksperimen, dan analisis data masa lampau. Seorang konsumen akan melakukan pembelian ulang berdasarkan kepada kepuasan, minat, perilaku, dan kesetiaan. Setelah membahas mengenai analisis pelanggan, saya akan bahas mengenai market potential dan sales forecasting. Dalam forecasting atau peramalan, terdapat beberapa hal pokok untuk menilai pasar potensial. Yang pertama ialah dengan membuat keputusan masuk atau keluar. Yang kedua, melihat sejauh mana produk tersebut dapat ditingkatkan nilainya. Yang ketiga, membuat keputusan tentang lokasi dan distribusi sumber daya lainnya. Yang keempat, menetapkan tujuan dan mengevaluasi kinerja. Dan yang terakhir ialah sebagai masukan untuk peramalan atau forecasting. Terdapat beberapa fungsi peramalan atau forecasting, yaitu yang pertama adalah untuk membantu mengatur anggaran, yang kedua membantu memberikan dasar bagi sistem pemantauan, yang ketiga ialah membantu perencanaan produksi, dan yang terakhir adalah menganalisis keuangan untuk menilai suatu perusahaan. Terdapat 2 metode peramalan berbasis pelanggan, yaitu market testing dan market surveys. Selain itu, terdapat metode peramalan deret waktu, di antaranya moving averages, exponential smoothing, dan regression analysis. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai strategi pengembangan produk. Strategi pengembangan produk adalah tahap daur ulang produk yang harus dikembangkan atau diganti dengan produk yang lebih baru. Terdapat beberapa fungsi yang mendorong pengembangan strategi produk. Yang pertama adalah R&D atau Research and Development, yang kedua marketing, yang ketiga production, dan yang keempat adalah finance. Ada beberapa faktor yang mendorong suatu perusahaan harus melakukan pengembangan produk, yaitu diantaranya ialah menjamin kelangsungan usaha perusahaan, product life cycle yang semakin pendek, kondisi pasar yang berubah, sasaran keuangan, diversifikasi usaha,
Dan yang terakhir ialah regulasi. Manfaat dari melakukan strategi pengembangan produk ialah diantaranya meningkatkan koordinasi antar fungsional area organisasi maupun di dalam pemasaran. Lalu strategi menentukan bagaimana sumber daya nantinya dialokasikan. Dan yang terakhir ialah harus mengarah ke pasar unggul. Lalu apa itu produk bundling? Produk bundling adalah strategi pemasaran yang mengelompokkan beberapa produk dalam sebuah SKU atau kemasan penjualan dengan satu harga. Tujuan dari bundling adalah untuk menambah volume penjualan dan menghemat biaya promosi. Produk bundling sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu new product bundling, pure bundling, same product bundling, cross-sell product bundling, mix and match bundling. Manfaat dari melakukan produk bundling ialah yang pertama, menurunkan biaya distribusi dan pesanan. Yang kedua, menghindari pemborosan inventaris. Yang ketiga, meningkatkan pengalaman customer. Dan yang keempat, meningkatkan jumlah penjualan. Dan yang terakhir, saya akan bahas mengenai new product development. Ide produk baru terdiri dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Untuk melakukan pengembangan produk baru harus melewati beberapa proses, yaitu penciptaan ide, penyaringan ide, pengembangan konsep produk, pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, dan pemasaran uji, serta komersialisasi. Untuk mengukur persepsi nilai dan harga produk, diperlukan beberapa cara, yaitu melakukan survei konsumen, melakukan analisis harga saing, melakukan analisis nilai, dan yang terakhir adalah forum group discussion. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.